Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang metode stepping stone. Kelompok 7 beranggotakan Faiza Zulrahma, Zia Imrotul Soleha, Nabila Aziza Saraswati, dan Fajar Zona Rizal. Selanjutnya, ada penyampaian materi dari tiap anggota kelompok 7. Dipersilakan. Metode stepping stone. Metode stepping stone atau batu loncatan adalah salah satu teknik yang digunakan dalam analisis transportasi untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya seperti biaya transportasi antara asal dan tujuan yang berbeda. Metode ini membantu dalam menentukan alokasi yang paling efisien dari suatu barang atau barang dari sumber ke tujuan dengan barang transportasi minimum. Langkah-langkah metode stepping stone. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun jalur stepping stone untuk mencari variabel masuk. Pertama, arah yang diambil boleh searah atau berlawanan arah jarum jam. Kedua, hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. Yang ketiga, jalur harus mengikuti kotak terisi, kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Keempat, baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Yang kelima, suatu jalur dapat melintasi dirinya. Yang keenam, sebuah penambahan atau pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Langkah-langkah penyelesaian metode stepping stone yaitu pemecahan visible yang pertama dengan menggunakan metode sudut barat laut. Kotak yang terisi kita sebut kotak basis. Nilainya kita beri tanda kurung buka dan tutup sendiri. I melambangkan baris dan J untuk kolom. Kotak tidak terisi kita sebut kotak bukan basis atau non-basis sel. Semua kotak memuat biaya angkut per unit barang sebesar CIC di mana satu unit barang diangkut dari tempat A ke tempat T. S sama dengan supply atau persediaan barang di A, D sama dengan permintaan barang dari T, Z sama dengan jumlah biaya angkut yang harus dibuat minimum. Selanjutnya yaitu agar label tidak ruwet, nilai yang menunjukkan biaya angkut tidak dicantumkan dalam tabel. Dibuat loop tertutup bagi setiap variabel non-basis di mana loop tersebut berawal dan berakhir pada variabel non-basis, dan setiap titik sudut loop tersebut harus merupakan titik-titik yang ditempati oleh variabel-variabel basis dalam tabel transportasi. Dihitung ZIJ, CIJ sama dengan jumlah CIJ pada loop dengan koefisien plus dan minus secara bergantian. Menentukan variabel yang masuk menjadi basis entering variabel dengan cara memilih nilai ZIJ, CIJ yang terbesar atau max ZIJ, CIJ. Menentukan variabel yang keluar dari basis. Menentukan harga variabel basis yang berada di dalam loop yang baru, di mana nilai untuk variabel yang baru masuk basis diambil dari nilai variabel minimum dalam loop. Sedangkan untuk variabel-variabel basis yang lain yang juga berada di dalam loop, yaitu XAIJ baru sama dengan XIJ lama dikurang X minimum. XIJ baru sama dengan XIJ lama ditambah X minimum. Untuk variabel-variabel basis yang lain di luar loop, harganya tetap. Hitung kembali nilai ZIJ, CIJ untuk variabel non-basis, diperoleh tabel optimal jika semua ZIJ, CIJ kurang dari sama dengan 0. Jika masih ada nilai ZIJ, CIJ kurang dari 0, maka dapat ditentukan kembali entering variabel dan leaving atau variabel yang masuk dan yang keluar. Kelebihan metode stepping stone yang pertama itu ada fleksibilitas. Metode stepping stone dapat diterapkan pada berbagai situasi dan kasus dalam konteks transportasi, menjadikannya alat yang fleksibel untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya. Yang kedua, itu ada akurasi. Dapat memberikan solusi yang sangat akurat karena melakukan penyesuaian secara iteratif
terhadap harga peluang hingga mencapai solusi yang optimal. Yang ketiga, ada penghematan biaya. Dapat membantu organisasi atau perusahaan untuk menghemat biaya transportasi dengan menemukan solusi optimal dalam distribusi barang atau bahan. Yang keempat, itu ada pemahaman konsep opportunity cost, memberikan pemahaman yang baik tentang konsep biaya peluang dalam konteks transportasi yang dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, ada penerapan yang luas. Metode ini tidak hanya terbatas pada industri tertentu, tetapi dapat diterapkan di berbagai sektor ekonomi yang dapat melibatkan distribusi fisik atau transportasi. Kekurangan dari metode stepping stone yang pertama itu ada keberlanjutan iterasi. Metode ini memerlukan beberapa iterasi untuk mencapai solusi optimal yang dapat memakan waktu dan sumber daya komputasi. Yang kedua itu ada sensitivitas terhadap data awal. Solusi yang ditemukan dapat sangat bergantung pada data awal, dan perubahan kecil dalam data dapat menghasilkan solusi yang berbeda. Yang ketiga ada keterbatasan pada struktur tabel. Metode stepping stone memiliki keterbatasan pada struktur tabel dan tidak selalu dapat memberikan solusi yang optimal jika terdapat batasan struktural tertentu dalam masalah transportasi. Yang keempat, ada keterbatasan pada kasus yang besar. Pada masalah transportasi yang besar, metode ini dapat menjadi sulit atau tidak efisien untuk diimplementasikan karena kompleksitasnya. Yang kelima itu ada keterbatasan pada kasus yang dinamis. Metode ini lebih sesuai untuk masalah transportasi yang relatif statis dan mungkin tidak sesuai dengan kasus yang melibatkan perubahan dinamis dalam permintaan atau kapasitas transportasi. Terdapat soal menentukan alokasi produksi yang optimal menggunakan metode stepping stone. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik W, H, O dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik W, H, O ke gudang A, B, C adalah sebagai berikut. Pabrik W ke gudang A itu 20, pabrik W ke gudang B itu 5, pabrik W ke gudang C 8, pabrik H ke gudang A itu 15, pabrik H ke gudang B itu 20, pabrik H ke gudang C itu 10, pabrik O ke gudang A itu 25, pabrik O ke gudang B itu 10, pabrik O ke gudang C itu 19. Tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan tabel alokasi. SIJ adalah banyaknya alokasi dari sumber pabrik I ke tujuan gudang J. Nilai XIJ inilah yang akan dicari. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur alokasi. Alokasi tahap pertama dengan metode sudut barat laut. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama sebesar 50 dikali 20 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 dikali 19 sama dengan 3260. Merubah alokasi secara trial and error. Untuk itu sebelum dilakukan perubahan perlu dilihat penambahan dan pengurangan biaya transportasi per unitnya sebagai berikut. A. Penambahan biaya dari H ke A sama dengan 15, dari W ke B sama dengan 5. 15 tambah 5 sama dengan 20. Untuk pengurangan biaya dari W ke A 20, dari H ke B 20, ditotalin jadi 40. Karena pengurangan biaya per unit lebih besar dari penambahan biaya, maka perubahan dapat dilakukan. Di sini ada perbaikan pertama dengan trial dan error. Nah, biaya pengangkutan untuk alokasi
tahap pertama sebesar sama dengan 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 sama dengan 2260. Penambahan biaya dari W ke Si sama dengan 8, dari O ke B sama dengan 10 yang bisa dihasilkan menjadi 18. Nah, pengurangan biaya dari W ke B sama dengan 5, dari O ke Si sama dengan 19, dengan hasil yaitu 24. Karena pengurangan biaya per unit lebih besar dari penambahan biaya, maka perubahan dapat dilakukan. Lalu berikutnya ada perbaikan kedua dengan trial dan error. Biaya pengangkutan untuk perbaikan kedua sebesar 50 dikali 5 ditambah 40 dikali 80 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 20 tambah 50 dikali 10 sama dengan 2020. Penambahan biaya dari W ke B sama dengan 5, dari H ke C ini ada 10, udah ditotalin sama dengan 15. Untuk pengurangan biaya dari H ke B 20, dari W ke C 8 sama dengan 28. Karena pengurangan biaya per unit lebih besar dari penambahan biaya, maka perubahan dapat dilakukan. Berikut adalah tabel hasil dari biaya pengangkutan untuk perbaikan ketiga. Cara perhitungannya yaitu 60 dikali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10, yaitu hasilnya biaya pengangkutan terendah sebesar 1.890. Jadi kesimpulannya, pentingnya metode transportasi seperti yang dijelaskan dalam uraian, terutama terlihat dalam pengaturan distribusi produk dari sumber ke tempat tujuan secara optimal. Metode transportasi bukan hanya terkait dengan logistik fisik, tetapi juga dapat diterapkan dalam pemecahan masalah bisnis lainnya seperti pengiklanan, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, perencanaan, dan penjadwalan produksi. Dalam menghadapi kompleksitas sistem nyata, metode transportasi termasuk metode stepping stone menjadi alat penting untuk mencapai solusi optimal dengan mempertimbangkan berbagai kendala dan perbedaan biaya di berbagai sumber dan tujuan. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan dan tindakan secara ilmiah, mempertimbangkan banyak faktor yang mempengaruhi sistem organisasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.